Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Nah, kira-kira begitu. Iya, Dalam bahasa Ceko tentunya. dalam bahasa Ceko. Film yang rilis tahun 2011 ini dikenal memanjakan mata dan mengobati dahaga kaum Adam. Oke, baik. Baik, berkat penampilan seorang mbak-mbak enak nan uyel label bernama Vika Karakas. Uyel label. Kayak Oke. Iya, uyel label. Cunget kamu luar biasa memang. Iya, oke, daripada kelamaan mending langsung kita mulai aja dulu filmnya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe buat yang belum dan tonton video ini Sampai habis. bagus. Murah kok ya. Iya, Cok. Film diawali di awal film. Iya, mau diawali awal film. Iya, di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Rudolf. Rudolf bekerja sebagai seorang supir taksi yang memiliki banyak pelanggan wanita yang nyaman dengannya. Oh, Rudolf memiliki menantu bernama Ondrej, Andre. yakni suami sekaligus ayah beranak satu dengan kehidupan yang datar dan biasa-biasa aja. Ya, I see. Ondrej menikah dengan putri Rudolf yang bernama Alice. Dan mereka punya satu anak orang Punya satu orang anak Iya. bernama Pavlik. Public. Jangan bilang satu anak orang. Ya, tolong. Iya, sorry. Iya, dan meski memiliki istri yang cukup enak dipandang, Ondrej merasa kehidupan pernikahannya kurang seru karena sang istri hanya mau cocok tanam dengan tujuan ingin punya anak saja. Iya. Istri yang berdedikasi sekali. Oke. Kehidupan mereka di ranjang bagi Ondrej terasa membosankan dan tidak memancing gairah. Sementara itu, Rudolf sudah menikah selama 35 tahun dengan istrinya bernama Martha. Meski demikian, entah mengapa Rudolf selalu mampu menyulut gairah asmara dalam ranjang pernikahan mereka dan membuat tiap rutinitas cocok tanam tiap malam selalu penuh dengan teriakan nikmat dan bahagia layaknya pengantin baru. Wow, udah tua mereka ya. Ya, jiwanya yang tetap. Karena penasaran sama rahasianya, Ondrej pun bertanya kepada Rudolf, bagaimana caranya agar tidak bosan melihat tubuh wanita yang itu terus selama 35 tahun. Wow. Tapi ternyata Rudolf bilang dia nggak pernah melihat tubuh polos istrinya selama 20 tahun. Kok bisa? Rudolf bilang kalau dia ngelihat dia bisa pingsan. Cukup enak ya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Rupanya rahasia Rudolf ada pada otaknya yang sangat imajinatif. Wow. Rudolf ingat semua lekuk tubuh gadis-gadis muda yang ia temui. Lalu ketika dia harus mencangkul istrinya sendiri, ia akan menutup matanya, lalu membayangkan dirinya mencangkul para gadis muda tersebut. Istimewa. Bukan istimewa, brengsek namanya. Kreatif tapi. Ondrej dan istrinya memiliki bisnis restoran keluarga yang berada di ujung tanduk. Ondrej sebenarnya ingin menjadi seorang koki. Namun sang istri tidak percaya akan kemampuan masaknya. Wah, tidak bagus. Dan di sisi lain tempatnya juga sepi karena koki mereka nggak punya tata krama dalam memasak. Walah. Saking keselnya dengan si koki, Ondrej bahkan menyuruh pelanggannya sendiri untuk pergi cari restoran lain. Ya masalahnya bukan di situ doang dong berarti. Dan esoknya Ondrej nimbrung Rudolf main biliar. Di sana ia diperkenalkan dengan salah satu pelanggan taksi Rudolf, yakni seorang babak. Juga bilang kalau laki-laki yang merasa bersalah biasanya justru jadi super perhatian. Betul sekali. Dan ini dimanfaatkan gimana? Nggak apa-apa. Dan ini dimanfaatkan Martha untuk meminta tas bermerek pada suaminya. Iya, saya tahu rasanya. Ya kan? Ngorak dia kan. Esoknya, seperti sudah paham apa yang diinginkan istrinya, Rudolf pun mampir ke toko tas dan membelikan tas yang diinginkan Martha. Wah. Waktu Martha menerima tas dari suaminya sebagai bentuk permintaan maaf, dia langsung senang bukan main. So sweet loh. So sweet loh. Tapi sialnya di jalan. Aduh. Iya, baru aja kita dikasih yang Ya. manis-manis tiba-tiba. Kok mati dong? Ya udah, kita lanjutin. Sementara di rumah, Rudolf tengah menabur bunga guna menyambut istrinya yang sudah memaafkannya. Aduh. Tapi waktu pintu diketuk, rupanya itu adalah polisi yang membawa kabar duka bahwa Martha sudah tiada.
Kabar yang datang layaknya petir menyambar ini langsung membuat Rudolf tak mampu berkata-kata. Wanita yang dicintainya kini telah tiada. Tempatnya pulang udah nggak ada. Tempatnya pulang sudah hilang. Hari demi hari Rudolf jalani dengan duka. Bahkan saat hendak tidur pun ia membungkus bantal mendiang sang istri dengan selimut, guna menumpas kesendirian kala ia terlelap. Ya Allah, bahasanya bagus sekali Junet ya. Tetap baik katel. Menumpas kesendirian kala ia terlelap. Karo bayang kerupane Junet. Saya tidak jadi puitis ya. Sudah saya bilang dia memang penulis handal, Pak. Namun kesedihan yang mendalam ini membuat Rudolf agak kurang sehat. Iya, ngeri juga Pak ngangkat begituan. Iya, orang galau sih ya. Ya, rupanya itu adalah telepon dari Alice. Putrinya itu khawatir karena bapaknya udah berhari-hari nggak keluar rumah dan minum-minum terus. Oh lah. Alice pun cerita kalau ibunya udah cerita soal koleksi foto Rudolf. Mendengar ini, Rudolf langsung shock. Rupanya selama ini istrinya tetap mencintainya meskipun tahu dirinya sudah berselingkuh berkali-kali. Alice pun mengusulkan pada bapaknya untuk berhappy-happy ria dengan gadis-gadis muda yang ia kenal. Namun Rudolf bilang karena sudah tidak memiliki tempat untuk kembali pulang, dirinya malas berpetualang. Wah, bahasa pengembara ini. Baik. Ya tuh kalian Junet, I love you. Di tengah duka keluarganya, Andres malah bilang ke istrinya izin main tenis dan justru ketagihan menikmati serabi lempit Charlotta. Iya, filmnya langsung berubah lagi, Pak. Iya. Setelah menghabiskan siang hari bersama Charlotta, Andres sudah kehabisan tenaga menghadapi istrinya di malam hari. Tapi Alice rupanya istri yang pengertian dan berinisiatif tinggi. Wow. Dan ternyata Alice Alice punya maksud sendiri. Dia mau diambil sampel. kasihan sekali Mas. Besoknya Alice membawa sampel benih Ondrej ke dokter. Tapi kata dokter kualitas benih Ondrej masih baik-baik saja, sama halnya dengan kondisi terowongan milik Alice. Terus salahnya di mana? Kok mereka nggak bisa punya anak? Nah, kita sedikit serta berpintar. Oke. Jadi begini, urusan cocok tanam atau pengen punya anak itu nggak cuma soal biologis, tapi juga psikologis. Gak cuma asal masuk ngecrot jadi. Iya. Gak semudah itu Mas. Iya. Tahu nggak? Iya, mohon maaf. Stres dan kondisi emosional juga berpengaruh ke keberhasilan pembuahan. Nah, ya intinya saat sedang bercocok tanam, usahakan sebahagia mungkin. Betul. Itu dia. Betul. Makanya kalau yang bikinnya nggak sengaja, sering dapet. Sering jatuh. Terus biasanya kalau bikinnya gak sengaja. Jadi intinya ya berbahagialah dengan pasanganmu. Iya, berbahagialah dengan pasangan kalian. Iya betul. Oke lanjut. Karena ketagihan, Ondrej dan Charlotta lanjut cocok tanam dalam mobil di pinggir danau di tengah hutan. Tanpa mereka tahu, mereka jadi tontonan para bocil yang lagi ngadain Mobil mereka perlahan dilosor sampai menabrak seekor pohon yang tidak salah apa-apa. Kan asem. Pinter memang Junetnya bikin ini ya, begini-beginian. Besoknya Ondrej bilang kalau mobilnya udah butut dan ngajak beli yang baru. Kata Alice mereka lagi bokeh, tapi Ondrej bilang dia punya solusi. Wah. Ondrej yang kini lebih percaya diri langsung menunjukkan skill memaksanya ke Rudolf dan Alice. Dan Alice tampak terkejut sekaligus kagum dengan kelihayan suaminya yang memasak. Terkejut, terheran-heran. Dari situ mereka mulai menata ulang restoran mereka. Ondrej resmi jadi koki, sedangkan si koki lama jadi waiter. Kini restoran mereka tiap hari dipenuhi oleh pengunjung. Wah, yakin keren ya sukses. Dan akhirnya Ondrej bisa beli mobil baru dan leluasa bercocok tanam dengan Charlotta. Iya tele. Iya, gak salah, cuma aduh. Tak hanya kesuksesan yang meningkat, selera berkebun Ondrej juga meningkat. Iya. Dia jadi lebih beringas dan tanpa pikir panjang langsung membajak sawah Alice di dapur restoran. Ya. Mengocok telur. Oh ya, memasak. Sosis tepung.
Malam Natal pun tiba. Rudolf mulai mencium sesuatu yang tidak beres dan memperingatkan Ondrej agar menghentikan perselingkuhannya. Gue dapat saran dari pengembara lawas ini. Tapi setelah itu, Ondrej yang lagi merayakan Natal bareng keluarganya tiba-tiba ditelepon Charlotte yang udah nunggu di gang depan rumahnya. Weh? Dengan alasan buang sampah, Ondrej langsung minta izin keluar dan langsung menemui Charlotte. Oke. Charlotte rupanya datang memakai lingerie pemberian Ondrej yang katanya ukurannya kekecilan. Ih, kayaknya itunya anjing gedean kali. Iya, sengaja masnya bang. Gemoy. Apa? Mon, lanjut. Charlotte juga